kami ingin menyampaikan yaitu sosialisasi kegiatan GTRA di Desa Watukarung. Berikut adalah pengertian dari reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses yang muaranya adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini berdasarkan peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 pasal 1 ayat 1. Dasar hukum dalam pelaksanaan reforma agraria yang pertama adalah ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJMN tahun 2005 sampai 2025. Yang keempat, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mohon izin Bapak, yang saya tidak kelihatan. Pemerintah daerah. Yang kelima, Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM nasional. Dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Tujuan dari reforma agraria ini berdasarkan Peraturan Presiden nomor 86. Yang pertama, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Yang kedua, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi. Yang ketiga adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Yang kelima, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Yang keenam, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. Dan yang terakhir adalah menangani dan menyelesaikan konflik agraria. Konsep reforma agraria ini adalah penataan kembali struktur penguasaan dan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses. Pengertian dari penataan aset atau aset reform adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Untuk penataan akses, ini adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah yang disebut juga dengan pemberdayaan masyarakat. Pengertian dari kampung reforma agraria ini adalah kawasan yang didiami oleh kelompok masyarakat penerima tanah objek reforma agraria dan atau masyarakat lainnya yang telah dan atau sedang dilakukan kegiatan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan atau penataan akses. Ini muaranya sehingga terwujud suatu kampung tematik yang mencerminkan catur tertib pertanahan. Ini terdiri dari tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Sehingga terwujud masyarakat yang produktif dan sejahtera. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan kampung reforma agraria ini ada 3. Yang pertama adalah suatu keputusan bupati atau wali kota selaku ketua tim GTRA tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua, kabupaten yang terdapat GTRA ini dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara wajib membentuk paling sedikit 1 pilot project. Yang ketiga, untuk dapat ditetapkan menjadi pilot project ini harus terdapat yang pertama penataan aset, yang kedua terdapat penataan penggunaan tanah, dan yang terakhir terdapat penataan akses. Ini berdasarkan panduan pelaksanaan gugus tugas agraria halaman 51 sampai 56. Untuk penataan aset ini terdiri dari pertama legalisasi aset, yang kedua redistribusi tanah, yang ketiga konsolidasi tanah, yang keempat pemanfaatan bersama atas tanah, yang kelima pemerataan manfaat atas tanah. Ini dapat berupa kerjasama dengan pemilik tanah. Indikator dari penataan aset ini adalah mencerminkan tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan. Penataan aset ini penataan penggunaan tanah
site plan ini seperti rencana badan jalan, emplacement atau tanah terbuka, fasilitas sosial, fasilitas umum dan wilayah tanah usaha. Yang kedua, aspek fisik, aspek yuridis, dan aspek lingkungan hidup yang terdiri dari kesesuaian hak atas tanah, kesesuaian tata ruang dan tata guna tanah, kesesuaian kemampuan tanah, kesesuaian dengan kebijakan pembangunan. Indikator dari penataan aset ini adalah sama, tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan. Penataan akses, ini bentuk-bentuk penataan akses berdasarkan Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Yang pertama adalah pemetaan sosial, ini yang dimasukkan untuk mengetahui potensi, peluang, dan kendala yang dimiliki subjek reforma agraria sebagai kelompok sasaran penataan akses, ini sesuai dengan pasal 16 ayat 1. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas kelembagaan, ini dilakukan melalui pembentukan kelompok sasaran penataan aset berdasarkan jenis usaha, ini pasal 16 ayat 2. Yang ketiga adalah pendampingan usaha, ini dilakukan melalui kemitraan yang berkeadilan. Yang keempat, peningkatan keterampilan, ini dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan atau bimbingan teknis. Yang kelima, fasilitas akses permodalan, ini dilakukan oleh pertama, lembaga keuangan, kedua, koperasi, ketiga, badan usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR. Yang keenam, diversifikasi usaha atau penganekaragaman jenis usaha. Ini untuk memaksimalkan upaya peningkatan kesejahteraan. Yang ketujuh, penggunaan teknologi tepat guna. Ini dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga penelitian, serta kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Yang kedelapan, fasilitas akses pemasaran atau off-taker. Ini dilakukan untuk menampung menyalurkan hasil usaha kelompok sasaran penataan akses. Yang kesembilan, penguatan basis data dan informasi komoditas. Ini dilakukan dengan menyusun basis data dan penataan akses yang digunakan sebagai dasar pengawasan. Yang kesepuluh, penyediaan infrastruktur pendukung. Ini terdapat satu penataan tanah atau infrastruktur seperti pembangunan jalan, demplot, emplacement, fasilitas sosial, fasilitas umum, termasuk perencanaan desain penataan penggunaan tanah sejak pencanangan sebagai kampung reforma agraria. Indikator dari penataan akses ini adalah peningkatan pendapatan subjek reforma agraria. Pola penataan akses ini dilakukan yang pertama pemberian langsung dari pemerintah, yang kedua kerjasama antara masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik dengan badan hukum melalui program kemitraan yang berkeadilan, yang ketiga kerjasama antara kelompok masyarakat yang memiliki hak kepemilikan bersama dengan badan hukum melalui program tanah sebagai penyertaan modal. Bentuk kegiatan penataan aset dan pengembangan aset reform Kabupaten Pacitan. Ini dari segi penataan aset dari internal, yaitu kantor pertanahan Kabupaten Pacitan yang mengadakan kegiatan gugus tugas reforma agraria. Yang kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan. Ini yang pertama dari Dinas Perikanan. Yang kedua, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga. Yang ketiga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Yang keempat, Dinas Pertanian. Yang ketiga, kemitraan usaha atau pendampingan usaha. Ini dari Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Disperindak, dan yang terakhir Dinas Pertanian. Peningkatan keterampilan ini berupa penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis. Ini dari Dinas Perikanan, Pariwisata, Koperasi, Disperindak, dan Pertanian. Fasilitas akses permodalan ini dari perbankan, koperasi, corporate social responsibility atau CSR. Fasilitas diversifikasi usaha atau penganekaragaman usaha ini dari Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Disperindak, Dinas Pertanian. Fasilitas akses pemasaran ini dari Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Koperasi, Disperindak. Dan yang terakhir penyediaan infrastruktur pendukung ini dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan.
Jadi Bapak Ibu, Kampung Reforma Agraria ini adalah merupakan wujud dan bentuk keberhasilan dari penyelenggaraan reforma agraria yang di dalamnya telah dilaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses. Jadi berdasarkan hasil serangkaian dari kegiatan gugus tugas reforma agraria Kabupaten Pacitan tahun 2021 ini telah dilaksanakan dan diperoleh bahwa Desa Watu Karung ini diusulkan, sekali lagi diusulkan untuk direkomendasikan menjadi pilot Kampung Reforma Agraria adalah Desa Watu Karung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Ini kami mengutip dari perkataan atau perbincangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan, yaitu Bapak Agus Damodharjo APTN MH. Ini adalah kegiatan reforma agraria ini bertujuan untuk membawa nama baik bagi Kabupaten Pacitan, yang mana muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Pacitan sendiri melalui kegiatan aset dan kegiatan penataan akses. Sekian Bapak Ibu presentasi dari kami konsultan perseorangan. Jadi sekali lagi